Mulane la ilaha illallah itu sing sregep. Supaya tidak miring. Nah, tetapi tauhid yang dibawa oleh Islam, dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada rumusannya. Al-Hanifiyatus Samha. Nah, ini ibu-ibu, saya ulangi ya. Kunci daripada tauhid itu adalah Al-Hanifiyatus Samha. Hanif artinya lurus. Ojo jenengi Muhammad Hanif megak-megak. Lurus. Tapi bareng dengan lurus ini ada as-samha. Coro sekarang itu toleransi. Bahasa sekarang toleransi. Jadi antara al-hanifiyah dengan as-samha itu jadi satu. Orang harus lurus berislam, tetapi yakin bahwa Allah tidak hanya menyediakan Islam. Di dunia ini ada saja yang berada di luar. Kenapa ada? Karena disebut di dalam Quran. Misalnya An-Nasoro disebut apa enggak di situ? Kalau disebut berarti ada lah, Pak. Kalau Qurannya putus gak ono wongi lho. Yahud ada apa tidak? Zolimin ada apa tidak? Mutakin ada apa enggak? Fasikin, fasidin dan sebagainya, ini ada semua. Nah, masalahnya di dalam kita lurus ini menasarufi yang tidak lurus ini dengan as-samhah itu tadi. Kita hidup di dunia tidak bakal sendirian. Tidak ada di dunia ini satu negara yang Islam tok, tidak ada. Mesti kecampuran bawa sidik belake. Wong pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, waktu Rasulullah membuat misakul Madinah, peraturan untuk penduduk Madinah, itu ternyata ada Yahudinya, ternyata ada Nasraninya, baik Kristen maupun Katolik, ada agama-agama lokal, ya kayak Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Mak Lampir, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, itu zaman ditungguhi Rasulullah. Artinya wujud mereka itu bagian dari isinya dunia ini. Orang yang jejak tok tidak pakai samha, itu akhirnya semua orang disalahkan. Jangan lagi golongan lain. Orang lain yang tidak sama dengan dia, itu disalahkan, dikafirkan. Yang dikafirkan bukan hanya yang kafir, yang Islam pun juga katut dikafirkan. Karena tidak ada as-samhah ini tadi. Nah, tapi kalau as-samhahnya itu dilakukan, ukurannya, kalau bahasa sekarang itu dosisnya, ibu-ibu ngerti dosis apa? Apa dosis itu? Ukurannya itu jangan berlebih-lebihan, ya jangan kurang. Orang yang Islamnya sudah pas, dengan sendirinya dia akan toleransi kepada orang lain. Dengan sendirinya. Karena toleransi itu sudah masuk bagian daripada syariat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi sakpiro gitu loh. Misalnya kita mau toleransi kepada agama lain. Oh no, carane. Kalau urusan tauhid, urusan syariat, urusan agama yang pokok, lakum dinukum. Tapi nek urusan dandan got, gawe gendera, perdagangan, monggo bersama-sama. Yang bagian hablum minan nas jangan dicampur aduk dengan hablum minal. Tapi jangan juga tidak bergaul. Ini penting ini.
Karena kalau tidak bergaul, maka Islam akan tidak bisa mendakwahkan daripada kehebatan Islam itu. Sekarang satu contoh. Di dalam Al-Quran disebutkan, kalau sudah amanu biasanya wa amilus. Untuk apa amanu terus wa amilus sholihat? Supaya setelah iman, orang Islam itu membuktikan jasa Islam ini kepada manusia secara keseluruhan, secara rahmatan lil alamin. Oh, posisi jasanya Islam kepada ekonomi. Apa jasanya kepada pendidikan? Apa jasanya kepada peningkatan martabat bangsa? Tapi ya jangan berlebih-lebihan. Soangking kepingini toleransi, nggak tahlilan ning gereja. Lho apa di masjid kurang nggon. Dan nggak usah wong gereja dipengaruhi supaya Jumatan, nggak usah. Nggak sandal hilang. Kan sudah terkenal kalau Jumatan itu banyak sandal hilang. Kenapa? Karena sandal kita tidak dipakai. Kalau orang Kristen ke gereja sepatunya dipakai, jadi ya tidak hilang mau dipakai. Yang hilang ya sepeda motornya kan begitu. Tidak usah ada apa begitu. Tapi jangan tidak bergaul. Kalau tidak bergaul, dakwah itu tempatnya di mana? Tapi kalau lebih ukuran, akhirnya gak sido dakwah, kita yang katut ndak karu. Nah, ukurannya ini harus ngaji. Ndak bisa seenaknya sendiri aja. Kepada bangsa lain, ya juga sudah ada ukurannya. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Untuk apa? Lita'arufu. Jadi ta'aruf, saling kenal, saling menguntungkan, tapi tidak saling merusak antar bangsa-bangsa. Karena ada bangsa yang jurusan merusak tok itu ada. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Wa kadzalika yaf'alun. Itu orang-orang negara yang merasa kuat, pekerjaannya mencaplok negara lain, mengeksploitasi, membuat miskin, membuat rusak. Dan itu akan terjadi seluruh dunia dan ila yaumil qiyamah. Maka kita harus jaga-jaga. Tapi bukan kita tidak bergaul. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ini rumusan daripada Al-Hanifiyatus Samkhah. Kalau kepada teman sendiri sama-sama Islam ya gampang lah, beda-beda sedikit ya tidak apa-apa. Kita kunut, teman-teman Muhammadiyah tidak kunut ya sudahlah biar. Dulu geger bu. Nah sekarang tidak geger karena sudah tidak sholat subuh. Sudah kelewat. Sudah sholat subuh jadi harus karo hukumnya kunut. Dulu gegeran beda hari raya ya benda. Padahal yang beda itu bukan hari rayanya loh Pak. Tanggalnya yang beda. Sholatnya sama apa enggak? Dongangnya bodoh apa enggak? Tanggalnya yang tidak sama. Loh kenapa kok tidak sama? Ngitungnya tidak sama. Kalau kita itu harus ketok bulane ngono lho. Lah untuk ketok ini, untuk kelihatan diperlukan naik 2 derajat. Nah teman-teman Muhammadiyah kan tidak usah bulan-bulanan. Pokoknya ini sudah ijtima, konjungsi, posisi matahari, bulan dan bumi satu garis lurus, selesai masuk. Jadi kadang-kadang selisih sehari. Rame itu dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak. Banyak khotib-khotib yang khutbahnya 2 kali.
Jadi sekarang ya khutbah, besok khutbah. Nah, kita termasuk barokah daripada khilafiyah itu tadi. Jadi yang begitu-begitu monggo. Tapi kalau sudah masalah usul yang beda, masalah yang menyangkut ahli sunnah atau tidak ahli sunnah wal jamaah, harus dikembalikan kepada ulama. So diputusi dewe. Sekarang ini orang ahli sunnah di dunia ini yatim. Yang besar itu kan 3, ada Syiah, ada Sunni, ada Wahabi. Yang 2 ini duwe bapak dewe-dewe. Awak-awak ganti bapak. Kemeriek akeh tapi. Karena nggak punya bapak yang ganti duit. Pekerjaannya proposal. Sehingga di NU itu kalau ada seminar zakat, itu yang datang, itu mustahik semua. Nggak ada rezeki. Nah kalau si A itu digelontor dari Iran, kalau ini digelontor dari Saudi. Akhirnya pemikiran Sunni yang tadi saya sebutkan bisa terganggu. Kenapa? Karena kita kurang nizam, kita kurang belajar, dan kita kurang dana. Oleh karenanya, ini semuanya harus kita perbaiki. Pramila para kiai yang di pondok-pondok pesantren, mari kita terus lanjutkan kebiasaan pesantren yang dulu. Pesantren yang dulu itu, kalau santri-santri yang sudah mau lulus, itu biasanya disuruh mengajar di langgar-langgar, di masjid-masjid, di kiri kanan. Ini harus kita lakukan terus. Kalau tidak, masjidnya kosong, langgarnya kosong, masuk angin. Kalau sudah masuk angin, kita bagian dijelek-jelekkan. Kalau Wahabiyah itu biasanya menjelekkan dari jauh. Tapi kalau Syiah biasanya masuk, kemudian melakukan kegiatan di dalam organisasi. Niki semuanya kita tidak usah marah, karena itu memang adanya begitu dunia itu sekarang. Yang penting dijagani muraqabah daripada kekuatan ahli sunnati wal jamaah itu sendiri. Nah, di dalam ahli sunnah wal jamaah itu, kalau tauhidnya sudah beres, kan segera masuk ibadah. Nah, di sini keunggulannya pesantren. Alhamdulillah kalau pesantren itu kemudian ada sekolah umumnya, monggo mawon, SMP, SMA. Banyak juga pesantren yang tahfidz tapi punya SMP, punya SMA, jadi masuk SMP baru belajar Quran, keluar SMA sudah hafal Quran. Sehingga nanti kalau dia menjadi ilmuwan di mana-mana, dia sudah hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Para hadirat yang saya muliakan, ini semuanya harus kita pikirkan untuk masa depan kita sendiri. Nah, ibadah inilah yang akan meresapkan ilmu agama menjadi rasa keagamaan. Nah, kalau ibadah ini nanti disambungkan lagi seperti dawuhnya Kiai Halawani dengan tarekat, yaitu memang sambungan. Sehingga ada pendalaman tidak hanya pada segi prakteknya, tapi segi makna daripada ubudiyahnya. Dan makna ubudiyahnya itu seperti apa? Itu tidak bisa diajarkan langsung. Semakin bagus ibadah kita, Allah akan semakin banyak memberikan makna kepada kita, sekalipun tidak melalui kelas dan tidak melalui tahlil. Karena hati itu juga bisa pinter. Saya punya ibu, nulis Latin tidak bisa, nulis Arab tidak bisa, tapi membaca Quran bisa. Baca Quran. Itu kalau saya salah, pasti ditegur. Oh, salah pikiran gitu itu. Begini loh yang benar. Dari mana bisa menyalahkan? Wong saya sekolahnya lebih tinggi.
hatinya dia lebih pandai daripada anaknya. Nah, pada saat hati sudah bersih, maka Allah memberikan berkah bukan hanya kepada dia. Sebagai sambungan dari ubudiyah itu, anak turunnya pun insya Allah diberi berkah kehidupan fid dunya wal akhirah. Banyak orang bodoh anaknya jadi alim. Banyak orang miskin anaknya jadi kaya. Banyak orang kecil anaknya jadi menteri, jadi presiden, jadi orang besar. Jadi orang kecil melahirkan orang besar. Setelah ini besar, ternyata tidak mampu melahirkan orang besar, tapi mampu melahirkan anak yang berperkara besar di dalam masyarakat. Kenapa itu? Di mana letak sirinya itu? Orang kecil melahirkan orang besar, sementara orang besar melahirkan perkara yang besar. Tidak jauh dari masalah halalan, thayyiban, mubarakan di dalam rezeki, kemudian ta'awun bainan nas, dan bagaimana hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini baru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Persis tahun ke-13, karena tahun ke-12 itu ada Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggenapi tauhid itu dengan ibadah, dan ibadah berfungsi untuk pengembangan dan pelekatan tauhid itu di dalam diri manusia. Nah, setelah pindah mulai noto masyarakat. Pertama kali yang ditoto keluarga. Mana muhrim, mana tidak muhrim. Mana kawin, mana yang tidak kawin. Hukumnya bagaimana. Hak-hak waris seperti apa. Kemudian maju lagi sosial. Nah, sosial ini ekonomi harus ditata seperti apa. Pendidikan harus ditata seperti apa. Kemudian hukum ditata seperti apa. Politik ditata seperti apa. Persatuan dengan lintas agama seperti apa, lintas suku seperti apa, itu dirumuskan di dalam Mitsaqul Madinah, tahun kedua dari hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cangkep. Akhirnya setelah 10 tahun di situ, terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini selesai sudah. Sempurna sudah agama. Mulai tauhid, ibadah, muamalah, bermasyarakat, dan bernegara. Tinggal bagaimana kita mempoles ini sesuai dengan perkembangan zaman. Saya yang tertarik di dalam Mitsaqul Madinah itu adalah pertama, di dalam bidang ekonomi itu harus diatur oleh negara dan masyarakat sekaligus. Negara ngaturnya itu harus roto. Jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Rata, tidak bisa sama, rata. Dengan rata itu, maka setiap penduduk punya kesempatan untuk meraih rezeki secara halalan thayyiban, mubarakan, sekalipun kapasitasnya tidak sama, tapi sama-sama mempunyai kesempatan yang sama. Ini tugas negara. Jadi ini harus diingatkan terus negara itu. Harus diingatkan terus juga pemerintah itu. Nek bagi rezekiku yang roto gitu loh. Sekalipun tidak podo. Podo itu kan tidak bisa. Masuk orang yang tambal ban minta rezeki sama dengan yang pabrik ban. Kan tidak mungkin. Nah, ternyata Pak, roto inilah yang azali dan yang akan berlaku ila yaumil qiyamah. Saya mau cerita, tapi ini agak tinggi cerita ini. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham, tidak apa-apa, tidak apa-apa.
itu dulu itu dunia ini dibagi dua. Ada Amerika, ada Rusia, musuhan. Yang satu kapitalis, ngeruk duit sebanyak-banyaknya. Yang satu komunis, orang tidak boleh punya harta. Tohabraan terus. Sekarang akor podo-podo milik rezeki bareng. Antarane sing melarat karo sing yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang banyak rezekinya dan banyak tambangnya, dan tambang secara rezeki ini bikudratillah yang banyak adalah yang di khatul istiwa. Dan yang di khatul istiwa ini kebanyakan adalah negara umat Muhammad Rasulullah. Jadi keroyokan sekarang. Nah, jadi keroyokan inilah yang jadi perang di mana-mana. Sebenarnya tidak hanya perang agama, tapi perang mencari rezeki. Indonesia pun kalau tidak hati-hati, maka kita akan miskin di negeri yang kaya. Tidak ada negeri kaya Indonesia. Tapi mengapa negeri ini kaya, tapi penduduknya tetap miskin? Berarti ada yang tidak beres. Yang tidak beres mestinya baginya itu tadi. Sistem yang menjamin terbaginya itu tadi. Nah, kalau sudah terbagi, tinggal kemampuan masyarakat untuk mencari rezeki. Nah, sekarang mau dodolan apa gak iso kabeh dipek karo sing sugih-sugih. Berat kalau begini. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ancaman dari kemiskinan, kesenjangan ekonomi, terang disebut di dalam Al-Quran. Kalau hukum harus sama rata sama rasa. Bukan sama merasakan, tapi sama rata sama rasa. Rasulullah bersabda, kalau Fatimah anak saya mencuri, maka harus ditindak secara hukum. Termasuk anak saya. Itu dulu zaman Nabi Muhammad. Zaman Muhammad belakangan ini tidak begitu. Semua boleh dihukum kecuali anak. Nah, begitu. Nah, kalau begini, ketimpangan begini, ini mesti goyang negaranya ini. Itu sudah sunnat Allah. Politik itu gampang, asal yang menjabat itu amanat. Itu sudah selesai. Tapi amanatnya itu yang berat. Karena masing-masing mempunyai keinginan sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para ulama kita terus dianugerahi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak didik kita, santri-santri, semoga diberi ilmu yang manfaat. Jangan sampai diberi ilmu yang mubazir. Jangan sampai diberi ilmu yang istidraj, yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Mudah-mudahan yang hadir ini semua diberi oleh Allah rezeki yang murah, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, bukan rezeki yang bermasalah. Semoga Allah melindungi umat Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi seluruh bangsa. Karena bangsa ini sebagian besar adalah umat Islam. Kalau negara ini rusak, maka yang terlebih dahulu rusak adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah maka jangan kita melawan negara. Kita boleh melakukan nahi mungkar, tapi tidak boleh melawan institusi negara. Karena kalau itu dilawan, maka sama dengan kita merusak nasib kita sendiri, di mana umat Islam di dunia ini yang separuh ada di Indonesia. Yang separuh sudah rusak, sudah perang-perang. Tinggal kita.
Mudah-mudahan separuh ini selamat. Mudah-mudahan perkembangan Islam yang akan datang berangkat kembali dari Indonesia. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. In qata'at amaluna wa izzatika illa fika wa khaba rajauna wa haqqika illa minka. In abdat gharatul arhami wa abda'atat faqr bisyai' minna gharatallah. Ya gharatallah sitisara musra'atan fi hali uqdatina. Ya gharatallah adatil atuna wa jaru wa raja'una Allah mujira wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya man ajaba Nuhan fi qawmi, ya zaida li Sayyidina al-Hidir fi ilmi, ya man nasara Ibrahim ala a'dai, ya man radda Sayyidina Yusuf ala Sayyidina Yaqub, ya man kashafa durrayu, ya man ajaba da'ata Zakaria, ya man qabila tasbiha Yunus ibn Matta. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah bi asrari ashabi hadhihi da'watil mustajabah an tataqabbala ma bihi ta'una wa an tu'tiyana ma bihi sa'alna anjis lana wa'ataka alladhi wa'adtahu li ibadika al-mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.